Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahni sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat belajar dan menuntut ilmu di pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan ketakwaanlah kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan menjadi bekal kita kelak kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di pagi hari ini, kita akan belajar tentang hikmah serta pahala yang terkandung di dalam pelaksanaan sholat duha. Namun sebelum itu, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sholat duha serta kapan pelaksanaannya. Sholat sunnah duha, yakni sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi, mulai dari matahari setinggi tombak hingga menjelang zuhur. Sholat sunnah duha ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimalnya mulai dari 8 hingga 12 rakaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan sholat sunnah duha terdapat banyak sekali pahala dan hikmah yang terkandung bagi setiap orang yang melaksanakannya. Yang pertama adalah dilapangkan dan dimudahkan rezekinya. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa barang siapa yang mengerjakan dan menjaga sholat sunnah duha, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya sepanjang hari. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah duha merupakan bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengerjakannya dan meyakini bahwa rezeki Allah lah yang mengaturnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat sunnah duha merupakan sebagai sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap persendian manusia membutuhkan sedekah di pagi hari, yang berarti sholat sunnah duha menjadi pengganti daripada sedekah tersebut, dan 2 rakaat sholat sunnah duha dapat menggantikan sedekah bagi seluruh persendian tubuh kita. Dan yang ketiga adalah mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Masya Allah, ini merupakan hadiah bagi orang yang istiqomah, yang selalu menjaga sholat sunnah duhanya. Bagi mereka yang mengawali paginya dengan ibadah, salah satunya dengan ibadah sholat sunnah duha, Allah Subhanahu wa ta'ala menyajikan pahala yang sangat besar sebagai bentuk penghargaan dan keikhlasan mereka dan keistiqomahan mereka menjaga sholat sunnahnya, yakni sholat sunnah duha. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, yakni diampuni dosa-dosanya.
Ini bagi setiap orang yang selalu menjaga dan istiqomah melaksanakan sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha menjadi sarana penghapus dosa meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ia melakukannya dengan penuh keikhlasan dan tidak mungkin seseorang tersebut melaksanakan sholat sunnah duha tanpa beristighfar. Inilah yang disebut dengan sholat sunnah duha, merupakan salah satu sarana penghapus dosa bagi setiap orang yang istiqomah melaksanakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada pahala yang ada dalam pelaksanaan sholat sunnah duha, juga terdapat hikmah di dalamnya. Yang pertama, yakni melatih rasa syukur di awal hari. Sholat sunnah duha mengajarkan kita untuk memulai aktivitas dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan seperti nikmat kesehatan, kesempatan, dan waktu yang masih Allah berikan selama kita hidup. Dan yang kedua adalah menumbuhkan ketenangan jiwa dan optimisme. Orang yang biasakan menjaga sholat sunnah duhanya, ia akan merasakan ketenangan di dalam hatinya, karena semua urusan duniawinya ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak memulai aktivitasnya. Yang ketiga adalah membentuk pribadi yang disiplin dan istiqomah. Konsistensi dalam melaksanakan sholat sunnah duha merupakan cara kita melatih kedisiplinan, menjaga waktu, serta keistiqomahan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam melaksanakan sholat sunnah duha. Yang keempat adalah menguatkan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah duha juga menjadi salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tentunya perlu hubungan yang dekat dengannya, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kehidupannya. Dan yang kelima adalah menjaga keseimbangan antara ibadah dan ikhtiar. Sholat sunnah duha mengajarkan kita bahwa mencari rizki bukan hanya tentang soal usaha atau lahir akan tetapi juga membutuhkan doa dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita membiasakan menjaga sholat sunnah duha kita meskipun hanya 2 rakaat, akan tetapi dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan istiqomah. Jangan menunggu lapang rezeki untuk beribadah. Justru karena ibadah itulah yang mendatangkan kelapangan rezeki. Akhir kata, semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah menjaga sholat sunnah duha dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.